Hah? Tornado? Gawat! Aku harus ngumpet di bunker. Hah? Betty, cepetan turun. Apaan tuh? Aduh, kita harus ngumpet. Betty, sini. Oh! Hah? Aku selamat? Betty. Oh! Woohoo! Coba gokil. Wow. Bebek. Ternyata aku selamat. Tapi pulangnya gimana nih? ...0,5 meter dengan gravitasi bumi. Verifikasi selesai. Sekarang, ruang simulasi akan menciptakan Merkurius. Panas banget di sini. Iya, kayak berdiri di dekat gunung berapi. Kamu melompat setinggi 1,2 meter. Kita pindah ke Venus. Wow, serem banget tempat ini. Aslinya, semua hal di Venus beracun. Nggak ada bedanya nih. Ya, gravitasi di sini hampir sama kayak di bumi. Kita pindah ke bulan. Gravitasi di bulan 10 kali lebih ringan dari di bumi, 2,7 meter. Selanjutnya, Mars. Di sini cukup nyaman. Gravitasi di sini sama kayak di Merkurius. 1,2 meter. Sekarang, siap-siap ya. Hah? Apa maksud? Wah! Permukaan di Jupiter nggak padat, meskipun ukuran Jupiter jauh lebih besar. Gravitasi permukaannya cuma 2,4 kali gravitasi permukaan bumi. Berdiri aja susah banget di sini. Cuma 15 cm. Oke, pindah ke Saturnus. Di sini juga nggak ada permukaan padat, tapi gravitasi Saturnus hampir sama kayak di bumi. Sekarang, Uranus. Dingin banget. Di sini 5 kali lebih hangat daripada di Uranus asli. Serius? Kakiku mati rasa. 0,5 meter. Gravitasinya sedikit lebih lemah daripada di bumi. Itu Neptunus. Kamu bisa lompat 0,4 meter. Gravitasinya sedikit lebih besar daripada di bumi. Buruan bawa aku pergi dari sini. Matikan simulasi. Tidak. Jangan. Oh, tidak.
Ah, ah. Jangan berteriak. Hah? Kamu bisa ngomong? Tidak, 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 tidak. Ah. 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 Jangan coba-coba kabur. Wow. Oke, aku ngerti. Astaga, nggak perlu pakai kekerasan di sini. Dasar manusia kejam. Makan dengan tenang pun nggak bisa. Hai, bayangin deh. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kamu akan berlibur ke luar angkasa. Dan kamu harus memutuskan barang apa yang layak dibawa. Tapi alih-alih memeriksa ramalan cuaca, kamu membuka simulator gravitasi. Sebab kamu ingin tahu bagaimana perilaku setiap objek di beragam planet. Misalnya, haruskah kamu membawa sekop logam ini? Menurut rencana perjalananmu, ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Kamu berencana untuk mengunjungi setiap planet di tata surya dan bahkan sejumlah bulan. Tapi karena perbedaan gravitasi di objek-objek angkasa ini, kamu nggak yakin apa barang yang kamu bawa akan berguna semua. Mari mulai dari kebutuhan dasar, Tupperware. Aku kurang tahu soal penjelajah antariksa lainnya, tapi kita, warga bumi, membawa Tupperware kemanapun kita pergi. Dan tetap aja, kalau kamu membawanya ke misalnya Merkurius, benda ini kemungkinan besar akan terbang ke atmosfer. Wadah plastik yang kamu pakai untuk menyimpan makanan ini terlalu ringan. Dan karena gravitasi di Merkurius 2,5 kali lebih lemah dibanding gravitasi bumi, mungkin kamu harus mengisi wadah plastikmu sampai penuh sebelum dikeluarkan dari pesawat antariksamu saat piknik. Kalau berat Tupperware ini sekitar 200 gram di bumi, beratnya bakal jadi cuma 1/4 di Merkurius. Nah, kalau kita masukin pisang, wortel kecil, dan 2 semangka, baru Tupperware-mu aman untuk dibawa keluar kendaraan antariksamu. Kamu bakal cuma akan kesulitan masukin semuanya ke wadah ukuran standar. Tapi tunggu, sebelum melakukannya, kamu harus tahu kalau suhu atmosfer di Merkurius bisa mencapai hingga 426 derajat Celcius. Artinya, wadah plastik apapun akan langsung meleleh begitu terpapar udaranya. Makananmu juga bakal terbakar habis. Kamu mungkin bisa mencoba membawa wadah titanium. Nah, bisa tuh. Atau makan aja makanan astronot. Nah, mau lanjut ke Venus? Oke, Venus. Kalau kamu membawa wadah kosong yang sama ke Venus, perilakunya akan serupa dengan yang terjadi di bumi. Alasannya, Venus juga dikenal sebagai kembaran planet kita. Keduanya punya banyak kesamaan, misalnya ukuran dan massa yang hampir sama. Nah, kalau soal gravitasinya, rumusnya begini. Makin besar massa dan kepadatannya, makin kuat gravitasinya. Gravitasi Venus sekitar 10% lebih lemah dari bumi. Jadi, ya kamu bisa keluar dari pesawat antariksa bersama wadahmu, kosong atau penuh, dan menikmati makan siang yang indah dan menawan di permukaan Venus. Tapi, kamu harus mencari cara untuk makan tanpa melepas pakaian antariksamu. Atmosfer Venus dipenuhi asam sulfat yang bisa mengiritasi hidung dan tenggorokan serta menyebabkan kesulitan bernapas. Atau lebih parah, jauh lebih parah. Sekarang kamu nggak perlu lagi membawa apapun yang terlalu ringan saat keluar dari Phobos. Tapi ingat ya, ini bukan nama pulau di Yunani. Bukan juga jenis yogurt Yunani, walau namanya keren. Ini adalah salah satu bulan Mars. Di sini, pesawat antariksamu bakal butuh sedikit bantuan ekstra agar tetap dekat dengan tanah. Kalau beratnya setara bus sekolah, setiap orang berukuran biasa bisa mengangkatnya hanya dengan 1 tangan. Alasannya, di Phobos, warga bumi hampir tidak merasakan berat gravitasi. Jadi, hati-hati saat melompat ya, karena dengan 1 lompatan, kamu bisa langsung terbang keluar angkasa. Penumpang di pesawat antariksa Voyager harap selalu jaga tangan dan kaki kalian di dalam. Kamu sedang mendekati Jupiter, raksasa gas. Badai tanpa akhir mengamuk di atmosfernya.
Selain itu, nggak ada permukaan padat di sana. Jadi, kamu nggak bisa mendarat di planet ini. Kalau kamu melihat keluar jendela, kamu seperti sedang bergerak menembus awan raksasa. Tapi untuk tujuan eksperimenmu, mari kita tes. Coba lempar bola bisbol yang mau kamu bawa biar nggak bosan sama perjalanan antariksa itu ke udara. Dan ukur waktu yang dibutuhkan bola itu untuk menyentuh dalam tanda kutip permukaan Jupiter. Di bumi, bola itu akan jatuh dengan kecepatan 9.800 meter per detik. Di Jupiter, bola yang sama akan jatuh ke tanah dengan kecepatan 2,5 kali lipat. Alasannya, ukuran Jupiter lebih dari 10 kalinya ukuran bumi dan beratnya sekitar 300 kali lipat planet biru kita. Sekarang, kalau kamu memindahkan pesawat antariksamu sedikit ke samping ke salah satu bulan Jupiter, Europa, situasinya akan jauh berbeda. Melempar bola bisbol ke udara di Europa berarti kamu tak akan melihatnya lagi. Gravitasi hampir tak ada di sana. Jadi bukan cuma bola bisbol, tapi orang dewasa pun bisa terbang kapan saja. Di sisi lain, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksa untuk menjelajahi medan gravitasi Europa, cobalah angkat kendaraan antariksamu. Di Europa, warga bumi biasa bisa dengan mudah mengangkat sampai 450 kg, setara dengan berat rusa jantan berukuran dewasa. Atau kamu bisa mengangkat formasi piramida 9 orang dewasa. Pilihannya ada padamu. Saat mendekati Saturnus, hati-hati ya. Dari jauh, cincin Saturnus terlihat halus dan padat. Dari dekat, kamu akan melihat cincin itu terbuat dari bongkahan es dan batu yang mengambang. Jangan sampai pesawat antariksamu ke dekat situ ya. Di Saturnus juga nggak ada permukaan padat, sehingga kamu nggak bisa mendarat. Dan udaranya penuh amonia. Ingat, ini adalah lingkungan yang sangat tidak ramah bagi manusia. Di dalam pesawat antariksa, kamu menemukan koleksi buku sains fiksi yang cukup untuk memenuhi rak bukumu. Kalau di total, beratnya pasti sekitar 200 kg. Yap, banyak juga ya. Dan layaknya pahlawan super, kamu mencoba mengangkat beban lebih dari 200 kg ini sekaligus. Tapi coba tebak, kamu gagal karena gravitasi Saturnus sangat mirip dengan di bumi. Kalau kamu bingung dengan semua pembahasan gravitasi barusan, saat kita mengukur gravitasi, yang kita bahas adalah kekuatan gaya yang digunakan sebuah planet atau objek antariksa lainnya untuk menarik benda-benda ke pusatnya. Jadi, kalau kamu butuh bantuan untuk mengatur koleksi sains fiksi ini dalam urutan abjad, mintalah kru pesawatmu untuk bergeser sedikit ke objek antariksa di sebelah yang punya tarikan gravitasi lebih lemah. Misalnya, Pluto. Sekarang, Pluto nggak dianggap sebagai planet lagi. Cuma planet kerdil biasa dan salah satu yang terjauh dari matahari. Kamu harus memakai pakaian luar angkasa ekstra hangat di sana. Pluto sangat dingin dan punya permukaan kecil, lebih kecil daripada bulannya bumi. Tapi ini adalah tempat yang bagus untuk menguji kekuatanmu. Di bumi, seorang manusia biasa agak mustahil mengangkat gajah. Di Pluto, kamu bisa mengangkat seekor bayi gajah dengan berat sekitar 120 kg. Atau bahkan gajah berukuran sedang yang beratnya sekitar 900 kg. Dalam perjalanan pulang ke bumi, kamu berhenti di Uranus. Planet terdingin di tata surya kita ini punya suhu rata-rata sekitar minus 212 derajat Celcius. Jadi, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksamu, kamu akan membeku. Meski gravitasi di Uranus sangat mirip dengan bumi, ada satu hal yang sangat berbeda, waktu. Liburan 2 minggu di bumi berubah menjadi liburan selama 3 tahun di Uranus. Saat kamu bosan dengan planet dingin, kamu bisa melakukan perjalanan kembali ke planet yang lebih hangat. Oke. Nah, Mars jelas lebih hangat daripada Uranus, tapi suhu rata-ratanya masih sekitar minus 62 derajat Celcius. Di bumi, kita cuma punya suhu serendah itu di kutub selatan saat musim dingin. Saat mendarat di Mars, kamu akan mulai merasa ringan sekaligus kuat. Gravitasi Mars sekitar 2,5 kali lebih lemah dibanding bumi. Dengan kata lain, kamu mungkin bisa berhasil mengangkat berat badanmu sendiri tanpa kesulitan. Jadi, mau mewujudkan mimpimu untuk bisa handstand? Nah, kamu bisa mewujudkannya di sini. Bulan adalah tetangga antariksa terdekat bumi dan satu-satunya satelit alami bumi. Bulan kemungkinan terbentuk saat benda objek seukuran Mars menabrak planet kita miliaran tahun lalu. Aku belum lahir saat itu.
Bencana ini mengubah bumi menjadi bola batu cair panas, sekaligus mendorong sejumlah material ke orbitnya, sehingga menciptakan bulan. Bola yang sangat berkawah ini bergerak mengitari planet kita. Fenomena ini menyebabkan pasang naik dan pasang surut di bumi. Dengan besar lebih dari 1/4 ukuran bumi, bulan adalah satelit alami terbesar kelima di tata surya. Bulan punya beberapa fase, misalnya bulan baru, bulan purnama, atau bulan sabit, serta kuartal pertama dan terakhir. Tapi mau seperti apapun bentuknya, kita selalu bisa melihatnya di langit malam dan terkadang bahkan di siang hari. Tapi bayangkan jika terbangun di malam hari dan melihat bulan, kita terlihat agak berbeda. Bulan menjadi lebih cerah dan lebih besar? Agak sulit membedakannya, apalagi nyawamu belum terkumpul. Kamu pun kembali tidur tanpa menyadari bahwa alih-alih bulan, kamu baru saja melihat Merkurius. Dari dekat, planet yang paling dekat dengan matahari ini mirip dengan satelit alami kita. Permukaannya dipenuhi kawah bekas batuan luar angkasa. Ukuran Merkurius sekitar 2/5 bumi, tapi masih agak lebih besar dibanding bulan. Jadi planet ini akan punya pengaruh yang lebih besar di bumi. Malam menjadi lebih terang, pasang naik makin tinggi, dan pasang surut bisa tebak lebih rendah. Benar. Siklus bulan, yaitu saat bulan atau lebih tepatnya Merkurius sekarang, perlu melewati sebuah fasenya menjadi 14 jam lebih singkat. Tapi secara keseluruhan, perubahan ini takkan punya dampak drastis bagi bumi. Terus, bagaimana kalau Venus? Bagaimana jika alih-alih satelit yang kita kenal, kita menukarnya dengan objek alami paling terang ketiga setelah matahari dan bulan ini? Venus sering disebut planet saudara bumi karena massa dan ukurannya hampir sama. Di langit kita, Venus akan sama besarnya dengan bumi yang dilihat oleh astronot Apollo dari permukaan bulan. Sang bintang fajar akan jauh lebih terang daripada bulan. Selain itu, planet ini memantulkan sinar matahari 6 kali lebih banyak. Plus, Venus akan menempati area yang setidaknya 16 kali lebih besar. Jadi malam di bumi akan seterang awal senja. Saat melihat Venus, kamu bisa melihat pola berputar samar-samar di lapisan awan putih kekuning-kuningannya. Venus tak akan menjadi satelit bumi. Kedua planet ini kemungkinan akan mengitari pusat massa bersama, dan orbitnya bakal sangat eksentrik, kayak aku. Tapi jika Venus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bulan sekarang, kedua planet ini akan saling bertabrakan dalam waktu dekat. Oke, coba ganti lagi sama yang lain. Kalau Mars menggantikan bulan di langit kita, kamu pasti akan menyadarinya. Tanpa teleskop, kamu tetap bisa mengagumi warna dan bintik-bintik gelap uniknya di permukaannya. Meski tidak melihat planet merah ini, kamu masih akan merasakan hal yang aneh. Ukuran Mars setengahnya bumi, tapi beberapa kali lebih besar dibanding bulan. Mengganti objek angkasa kecil dengan yang jauh lebih besar akan mengganggu keseimbangan yang rapuh di planet kita. Kalau kamu agak sial dan sedang berada di tepi laut saat Mars menggantikan bulan, kamu harus segera mengungsi. Ombak besar akan naik di lautan akibat pengaruh Mars. Ombak akan menghantam garis pantai layaknya tsunami besar. Mars akan memantulkan lebih banyak sinar matahari daripada bulan. Malam akan lebih terang. Lanskap terestrial akan punya warna merah yang menakutkan. Dan kamu bisa melihat keindahan gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons, lewat teleskop. Mars tidak cukup besar untuk mengubah orbit bumi secara dramatis. Namun seiring waktu, kedua planet ini mungkin akan mulai mengorbit satu sama lain, menciptakan sistem planet biner. Dan karena sekarang Mars sangat dekat, perjalanan ke sana bisa menjadi kenyataan. Oke, sekarang jangan tanggung-tanggung. Kalau Jupiter menggantikan bulan, bumi sebagai planet takkan ada lagi. Bumi akan langsung berubah menjadi bulan baru bagi planet terbesar di tata surya ini. Satu-satunya efek positif dari perubahan ini adalah kita bakal punya pemandangan langit yang indah. Jupiter puluhan kali lebih besar daripada bulan. Bola raksasa bergaris indah ini akan menutupi hampir seluruh cakrawala. Kalau kamu sempat menikmati pemandangan ini, kamu akan melihat awan kuning, coklat, merah, dan putih mengambang di atmosfer Jupiter. Sayangnya, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami dadakan. Mantel dan kerak bumi akan tertarik ke Jupiter, sehingga menghancurkan planet kita. Bumi akan meregang dan ditekan dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga permukaannya akan menonjol bolak-balik lebih dari 100 meter. Sayangnya, kecepatan bumi cuma 10% dari kecepatan yang dibutuhkan agar kita tetap berada di orbit Jupiter. Jadi planet kita yang lamban akan menabrak sang raksasa gas dalam waktu kurang dari sehari. Duh, ngeri tuh, jadi jangan nabrak ya.
Sekarang, kalau Saturnus menggantikan bulan, pemandangannya wajib kamu lihat. Planet ini lebih dari 35 kali lebih besar dibanding bulan. Artinya, bola emas raksasa ini akan menutupi 18 derajat langit. Dan cincinnya akan membentang lebih jauh dari ujung cakrawala ke ujung lainnya. Hei, kalau kamu suka, kamu wajib kasih dia cincin. Bumi akan lebih jauh dari sang raksasa gas dibanding bulannya sendiri, Dion. Dan karena Saturnus jauh lebih kuat daripada planet kita, Bumi yang akan berubah menjadi satelitnya, bukan sebaliknya. Sayangnya, kecepatan rotasi bumi takkan cukup untuk mengimbanginya dan kemungkinan akan menabrak planet yang jauh lebih besar itu dalam 1 atau 2 hari. Tapi sebelum terbakar di atmosfer Saturnus, kita harus melewati cincinnya yang indah. Cincin ini terdiri dari potongan komet, asteroid, dan bulan yang hancur. Melewati puing-puing antariksa ini tidak mudah loh. Selain itu, planet kita harus menghindari bulan Saturnus yang jumlahnya ada 53. Tapi bagaimana jika bumi tidak jatuh dan berubah menjadi bulan ke-54 Saturnus? Kalau begitu, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan pergeseran tektonik besar-besaran di bumi. Kerak planet kita akan hancur sampai tidak ada yang tersisa. Ngeri juga nih. Uranus dan Neptunus sama-sama raksasa es. Kedua planet ini punya ukuran yang sama, lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil daripada Saturnus dan Jupiter. Keduanya punya interior yang dingin, atmosfer yang dalam, dan warna yang mirip, yaitu hijau kebiruan yang sangat indah. Kalau salah satu dari planet ini menggantikan bulan, konsekuensinya akan sama. Jadi mari lempar koin dulu. Oke, hasilnya Neptunus yang akan kamu lihat di langit suatu hari nanti. Neptunus 14 kali lebih besar daripada bulan. Planet ini akan mirip balon udara panas warna biru terang di langit. Bukan cuma pada malam hari, tapi juga di siang hari. Neptunus akan terlihat 15 kali lebih besar daripada matahari. Jika semua tetap sama, gerhana matahari bisa terjadi sampai berabad-abad. Begitu matahari menghilang di balik tepi Neptunus, planet kita akan jatuh ke dalam kegelapan total selama 1,5 jam lebih. Massa Neptunus 17 kali lipatnya bumi, dan tarikan gravitasinya jauh lebih kuat. Jadi, planet kita akan berakhir sebagai satelitnya. Yep, sekali lagi. Bumi akan mengorbit Neptunus sedikit lebih jauh dari bulan terbesarnya sendiri, Triton. Oh iya, kemungkinan besar bumi bisa bertabrakan dengan objek antariksa ini. Tapi mari berasumsi kita cukup beruntung dan tidak berpapasan dengan satelit Neptunus. Meski begitu, masalah yang kita hadapi tetap banyak. Air pasang di planet kita akan 1000 kali lebih kuat daripada yang disebabkan bulan. Gaya gravitasi Neptunus takkan menghancurkan bumi, tapi akan memanaskan planet kita. Aktivitas seismik meningkat, memicu gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dan mungkin juga bikin internetmu jadi nge-lag. Oke, perhatiin baik-baik ya. Tips ini bisa sangat berguna loh kalau sewaktu-waktu mobilmu bermasalah. Sabuk pengaman bisa meminimalisir luka serius saat terjadi kecelakaan. Kecepatan tubuh pengemudi dan penumpangnya seketika turun saat mobil mereka tiba-tiba berhenti. Semisal nih, mobil mereka melaju dengan kecepatan 96 km per jam, lalu menabrak pohon, maka kecepatannya langsung turun menjadi 0. Tapi, tubuh mereka masih terdorong ke depan dengan kecepatan yang sama. Kalau nggak ada gaya penahan, tubuh mereka akan membentur dashboard atau keluar dari jendela depan. Di saat genting seperti ini, sabuk pengaman memiliki peran penting. Fungsinya menyebarkan gaya penahan pada tubuh bagian atas, agar tetap kuat menahan tekanan yang muncul secara tiba-tiba. Mekanisme sabuk pengaman bagian luar terdiri dari sabuk bahu di sepanjang dada dan sabuk paha yang menahan pinggul. Keduanya terpasang kuat di rangka mobil. Panjang sabuk pengaman bisa disesuaikan. Dengan fitur ini, si pemakai masih bisa membungkuk ke depan meski tubuhnya terikat sabuk. Dan saat diperlukan, talinya bisa mengencang agar tubuh tetap ada di posisinya. Sederhananya begini. Coba deh amati sistem sabuk pengaman yang umumnya dipakai di zaman now. Webbingnya terpasang pada mekanisme retraktor. Bagian tengahnya berupa kumparan yang terhubung ke ujung tali webbing. Di dalam retraktor, terdapat pegas yang memberi energi rotasi pada kumparan. Dengan komponen ini, kumparan bisa berputar untuk menggulung bahan yang terulur. Saat webbingnya digulung, kumparan ini mulai berputar berlawan arah jarum jam. Pegasnya juga bergerak searah.
Dengan gerakan ini, pegas jadi lebih kendor dan bisa menahan webbing karena bentuknya kembali lagi seperti semula. Nah, makanya saat tali sabuk mulai terulur, pegas akan langsung mengencang. Akibatnya, kumparan akan bergerak searah jarum jam hingga talinya tergulung semua. Sistem sederhana ini diterapkan dalam mekanisme sabuk pengaman 3 titik, yang salah satu ujung talinya terpasang erat. Penjepit gasper bisa bergerak di sepanjang tali, agar pemakainya bisa menyesuaikan sabuk. Retraktor akan mengulur tali sesuai dengan ukuran tubuh. Meski begitu, sabuk pengaman belum cukup melindungi pemakainya tanpa elemen tambahan. Tubuhnya masih bisa bergerak bebas meski mobilnya tiba-tiba berhenti. Karena inilah, retraktor juga dilengkapi dengan mekanisme pengunci. Tujuannya untuk menghentikan gerakan kumparan kalau mobil mengalami kecelakaan. Terdapat 2 sistem pengunci. Yang pertama digerakkan oleh sabuk pengaman, dan yang kedua oleh mobil. Sistem pengunci pertama mengandalkan kecepatan gerakan tali webbing. Saat kecepatannya terlalu ngebut, gerakan kumparan mulai naik, sehingga tali akan terkunci. Dengan bantuan sejumlah komponen, semua prosesnya bisa dilakukan. Kumparan dilengkapi dengan lempengan tengah. Di rangkanya juga terdapat gear, sedangkan di lempengan tengah terpasang lempengan lain. Coba deh amati baik-baik bagian yang satu ini. Posisinya agak kendor dan gak nempel di lempengan tengah. Gerakannya juga lebih bebas. Saat lempengan tengah bergerak lambat, lempengan terang ini bisa gampang mengikutinya. Tapi kalau talinya tertarik, lempengan tengah akan bergerak cepat. Sedangkan lempengan terang ini nggak bisa bergerak. Nah, jadi gitu ya cara kerja sistem keduanya. Pada mekanisme ini terdapat bola bandul baja yang bisa berputar bebas saat mobil masih melaju. Ada engselnya juga loh. Di sisi mekanisme retraktor, terdapat gear yang akan berputar tiap kali sabuk pengamannya bergerak. Biasanya, bola ini terletak di bawah engsel. Kalau mobilnya tiba-tiba berhenti, bola akan terdorong ke depan oleh efek inersia. Singkatnya, inersia adalah resistansi objek fisik terhadap perubahan kecepatan. Gerakan bola akan mendorong engsel agar bersentuhan dengan gigi gear. Akibatnya, gear dan kumparan yang terhubung nggak bisa lagi muter berlawanan arah jarum jam. Proses cepat ini akan mengunci tali sabuk pengaman di posisinya. Setelah tabrakan, tali sabuk pengaman perlahan mulai kendor. Gearnya bergerak searah jarum jam dan engselnya juga mulai kendor. Kalau sabuk pengamanmu sudah terpasang dengan benar, sebagian besar gaya penahannya akan bekerja di area panggul dan tulang rusukmu. Kedua bagian tubuh ini lebih kuat dan lapang. Maka selama tabrakan, gaya penahan gak akan mengenai area kecil dan rentan. Kalau sudah begini, kecelakaan yang terjadi nggak akan menimbulkan banyak kerusakan. Sabuk pengaman terbuat dari anyaman yang sedikit fleksibel dan bisa agak meregang kalau mobilnya tiba-tiba berhenti. Meski begitu, kalau laju mobil terlalu ngebut, dorongan sabuk pengamannya juga makin kuat. Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan parah atau menghalangi gerak pengemudi dan penumpang saat terjadi kecelakaan. Makanya, mekanisme retraktor memerlukan batang torsi. Bagian ini terbuat dari logam berpilin yang ditekan. Salah satu ujungnya terpasang di kumparan dan satunya lagi di mekanisme pengunci. Kalau kecelakaannya nggak begitu parah, batang torsi nggak berubah bentuk. Tapi kalau insidennya parah, batang torsi ini akan berpilin. Karena mekanisme ini, sabuk pengaman bisa lebih kencang lagi dan pemakainya bisa terhindar dari hempasan yang terlalu kuat di area dada. Cara kita menyandarkan badan saat naik mobil juga nggak selalu benar. Tapi dengan pakai sabuk pengaman begini, sistem pengaman mobil jadi lebih tanggap saat mengamankan kita. Kebanyakan mobil modern juga dilengkapi dengan pretensioner. Jadi, sesaat sebelum tabrakan, pretensioner ini akan menarik sabuk pengaman agar posisi duduk pemakainya benar-benar aman. Saat si pengemudi tahu kalau mobilnya mengalami kecelakaan, dia akan langsung menginjak rem. Perangkat elektronik mobil juga akan mendeteksi gerakan cepat pada pedal yang biasanya menandakan kalau mobil akan bertabrakan. Bagian tengah pretensioner terdiri dari mekanisme piston khusus. Bentuknya berupa celah kecil berisi bahan peledak.
Beberapa saat sebelum tabrakan, bahan ini akan menyala oleh aliran listrik, lalu menyalakan gas di dalamnya. Akibat tekanan gas, piston akan bergerak, lalu mengencangkan sabuk pengaman. Kantong udara juga bisa melindungi pengemudi kalau mobilnya menabrak tembok. Saat mobil membentur benda lain, kecepatannya akan segera turun. Chip elektronik pada akselerometer kemudian bisa mendeteksi perubahan ini. Kalau mobil tiba-tiba jadi sangat lambat, sejumlah kantong udara akan mengembang. Pengereman mendadak nggak akan efektif untuk mengaktifkan proses ini. Sejumlah kantong udara mengirimkan arus listrik menuju elemen pemanas khusus, lalu memicu bahan peledak kimia. Bahan ini mulai terbakar dan menghasilkan gas argon atau nitrogen. Tenang aja, semuanya aman kok. Gas ini mengalir melalui bahan nilon yang terdapat di belakang roda kemudi. Kantongnya kemudian mengembang dan melepaskan plastik pelindung roda kemudi. Kantong udara dilapisi bahan kapur seperti bedak tok agar lebih cepat mengembang di hadapan si pengemudi. Saat tubuhnya menghantam kantong ini dalam kecepatan tinggi, sebagian gas akan terlepas melalui lubang kecil di tepinya. Saat mobilnya benar-benar berhenti, kantong udara ini akan kembali kempes. Kebanyakan mobil zaman now juga punya zona benturan yang mudah ringsek. Fungsi ampuhnya untuk meredam benturan. Letaknya ada di bagian depan dan belakang mobil. Saat tabrakan, zona benturan memipih seperti kaleng soda kosong. Proses ini membantu meredam sebagian benturan. Kabin yang jauh lebih kuat tetap bergerak. Dan meskipun bagian depan mobil sudah ringsek, pengemudi dan penumpangnya bisa selamat kalau mereka mengenakan sabuk pengaman. Oke, sip. Selalu pakai sabuk pengaman ya saat kamu naik mobil. Mau semahal apapun harganya, mobil itu sebetulnya cuma terbuat dari gulungan logam. Pengen tahu proses pembuatannya? Oke, yuk kita lihat dari tahap yang paling awal. Robot raksasa terlebih dulu menaruh gulungan aluminium besar ke cetakan. Kemudian mesin pencetak memberi tekanan 5.000 ton ke lembaran logam. Logam ini diubah ke berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan. Tekanan yang sangat kuat ini ngebentuk semua bagian mobil, mulai dari kap, bagasi, bodi, dan bagian-bagian kecil seperti spion dan pintu. Bodi mobil terdiri dari 500 bagian yang dirakit dengan pengelasan sampai 2.000 kali. Setelah perakitan, sabuk konveyor membawa mobil ke proses berikutnya, yaitu pengecatan. Proses ini dimulai dengan cat primer yang bikin permukaan mobil kelihatan lebih mulus serta melindunginya dari karat, sinar ultraviolet, dan suhu ekstrim. Selain itu, primer bikin catnya gampang nempel. Kemudian, tangan robot yang memegang semprotan siap menyemprotkan bodi mobil dengan 5 lapis cat. Totalnya diperlukan sekitar 45 kg cat untuk masing-masing mobil. Supaya lapisan catnya lebih rata, kadang juga diperlukan mekanisme listrik. Misalnya saja, saat ngecat pintu mobil, setelah diangkat dari konveyor, pintu mobil dialiri arus listrik. Cat yang teratomisasi di udara memiliki perbedaan muatan dan tertarik pada bagian logam seperti magnet. Dengan begini, tiap bagian di permukaan mobil akan dicat secara merata. Setelah proses primer dan pengecatan, bodi mobil kemudian dikirim ke ruang pemolesan. Ruangan ini dihiasi lampu terang agar mekanik bisa melihat goresan terkecilnya. Di sini, bodi mobil dipoles sampai kinclong, kemudian dikirim menuju perakitan. Di tahap ini, pintu mobil belum terpasang untuk memudahkan akses masuk. Bersamaan dengan proses perakitan bodi, bagian interiornya juga dipersiapkan. Lembaran kulit dibentangkan di permukaan rata sambil diinspeksi. Kemudian, laser membentuk proyeksi bagian yang diperlukan. Dan semua bagian ini saling didekatkan seperti puzzle, agar kulitnya nggak banyak yang terbuang. Robot kemudian mulai memotong tiap bagian yang sudah dibentuk. Kulit yang sudah dipotong-potong kemudian dijahit hingga membentuk kantong yang perlu diisi dengan bahan lembut. Kursi busa karet ini dimasukkan ke kantong kedap udara dan udara di dalamnya disedot keluar hingga kursinya kempes. Setelah itu, kursi bisa diberi kantong kulit dan disatukan dengan sandarannya. Bagian lunak lain pada interior mobil juga dipasang satu persatu.
Oke, kembali ke bodi mobil tadi ya. Saatnya masang bagian penting pada mobil, alias mesinnya. Bodi mobil ini diangkat sedikit, kemudian mesinnya juga diangkat dengan lift kecil yang dioperasikan manusia. Mesin seberat 130 sampai 230 kg ini kemudian dipasang ke bingkai khusus dengan wadah kecil peredam getaran. Wadah ini diperlukan agar getaran mesinnya nggak mengguncang seisi mobil. Saat mesin ini menyala, di dalamnya terjadi banyak ledakan. Campuran bahan bakar dan udara terpompa ke dalam silinder melalui katup. Lalu, busi menghasilkan percikan berupa listrik kecil. Energi ini bisa bikin campuran bahan bakar dan udara tadi meledak. Kekuatan ini akan mendorong silinder mesin. Lalu, silindernya turun dan memutar poros utama. Silinder ini kemudian kembali ke posisi semula dan gas buangnya terdorong melalui katup lain menuju sistem pembuangan. Setelah memasang mesin, teknisi juga perlu memasang persneling atau gearbox. Kotak misterius ini berisi 2 poros putar dan roda gigi dalam berbagai ukuran. Bagian ini terhubung ke mesin melalui kampas kopling. Saat pedal kopling ditekan, kampas kopling akan bergerak dan roda gigi di dalam gearbox berhenti berputar. Dengan begini, si pengemudi mobil bisa mengganti gigi dari pertama ke kedua dan seterusnya. Gerakan satu porosnya relatif terhadap poros lain dan rotasinya berpindah ke gigi lain yang ukurannya berlainan. Saat pedal koplingnya dilepas, kampas kopling terhubung kembali ke mesin dan gearbox. Nah, setelah ganti gigi, roda gigi akan mengubah jumlah putarannya. Mobil kita menggerakkan roda belakang, jadi gearboxnya terhubung ke poros penggerak dan gardan. Kotak di antara roda belakang ini memindahkan rotasi poros penggerak ke poros roda. Sementara itu, suspensi mobil juga dipasang. Bagian ini menghubungkan roda ke bodi mobil, termasuk poros yang mentransmisikan rotasi ke roda, serta balok kemudi yang mengubah arah roda, tergantung pada posisi kemudi dan shock absorber. Selanjutnya yaitu pemasangan cakram rem dan roda. Ketika mobil dikemudikan, cakram ini muter bersama roda, dan saat pedal remnya diinjak, minyak rem akan mendorong piston dan membuat bantalan remnya menjepit cakram. Akibatnya, putaran roda mobil mulai melambat dan akhirnya berhenti. Karena gesekan antara bantalan dan cakram rem menjadi sangat panas. Oke, kita lanjut ke pemasangan sistem knalpot ya. Kamu pasti pernah ngelihat pipa yang keluar dari mesin ini kan? Nah, itu yang namanya saluran pembuangan. Gas buang yang terkumpul di tiap silindernya akan masuk ke pipa utama. Suara bising dari proses pembuangan juga perlu dikurangi. Makanya, dipasanglah knalpot yang biasanya terdiri dari beberapa celah. Gas akan masuk ke celah ini satu persatu. Kemudian kecepatannya berkurang. Sistem pembuangan kemudian berakhir di knalpot krom. Disitulah gas dikeluarkan dari mobil ke udara. Oke, turunin mobilnya dulu ya, biar bisa dipasang filter udara di bawah kap. Disinilah udara dibersihkan sebelum memasuki silinder mesin lewat pipa. Lanjut ke generator. Mesin menggerakkan roda, dan generator menghasilkan listrik untuk memberi daya ke semua bagian mobil. Pasang filter bahan bakar bersama regulator dan sensor tekanan bahan bakar, sehingga jumlah bahan bakar bersih yang masuk ke mesin bisa sesuai. Aki, fungsinya untuk menyimpan energi listrik dan generator yang menyuplainya. Aki juga memberi daya untuk menyalakan mesin. Kalau kamu pernah melihat ada dua mobil yang saling tersambung, aki di salah satu mobil sudah mau habis. Jadi, mesinnya dinyalakan dari aki mobil lain. Kemudian generator mulai menyala dan daya mobilnya mulai terisi. Tepat di belakang grill depan mobil terdapat radiator pendingin mesin. Prinsip kerjanya mirip dengan AC dan kulkas. Pendingin mengambil panas dari mesin, lalu menguap dan masuk ke radiator. Saat mobil sedang dikemudikan, arus udara akan melewati grill radiator dan mendinginkan uapnya hingga kembali menjadi cairan. Saat cuacanya dingin, tangki radiator perlu diisi dengan anti beku. Air membeku pada suhu rendah, tapi anti beku nggak akan berubah jadi es yang kemudian merusak radiator.
Ada juga bagian penting lainnya, yaitu relay listrik. Di bagian ini terpasang sekring dan pemutus sirkuit ke semua sistem listrik mobil. Kalau mesin diibaratkan sebagai jantung mobil, relay listrik adalah sistem sarafnya. Sejumlah kabel terpasang di sini menuju ke semua bagian mobil, dan panjangnya bisa sampai sekitar 1,5 kilometer. Selanjutnya dipasang juga sejumlah bagian lain seperti tangki minyak rem dan cairan pembersih, penggerak wiper kaca depan, dan sebagainya. Bagian interiornya juga mulai dipasang, mulai dari panel depan, konsol tengah di antara kursi pengemudi dan penumpang, kemudian kursi depan dan belakang. Pasang juga setir dan kotak kantong udara di dalamnya. Semua sistem elektronik terhubung ke relay utama mobil di bawah dashboard. Sistem audionya jangan sampai kelupaan. Mantap! Selanjutnya, pasang kaca depan dan belakang. Sip, kalau sudah, pasang juga ornamen seperti rocker panel dan sisipan krom. Baru kemudian pintu mobilnya. Mobil kita sudah siap, tapi masih ada sejumlah tes lagi. Kendaraan ini diperiksa lagi di bawah cahaya terang untuk melihat baret atau cacat yang mungkin muncul selama perakitan. Selanjutnya, mobil ini dikirim ke ruang shower untuk simulasi hujan lebat. Para mekanik memeriksa setiap detail untuk memastikan mobilnya kedap air dan nggak ada cairan yang masuk. Mobil ini kemudian dinaikkan ke dinamo untuk diuji lagi sistem kerjanya di kehidupan sehari-hari. Tes ini menyimulasikan jalan dan akselerasi mobil sesuai desainnya. Setelah lolos dari tes ini, mobil sudah dianggap siap pakai. Asik! Selanjutnya, mobil ini akan masuk ke kapal atau truk besar menuju dealer yang bisa kamu kunjungi. Dari situ, kamu bisa membawa pulang mobilmu. Wah, kamu mau melakukan perjalanan menuju lubang hitam ya? Perbekalannya perlu banyak sekali nih. Karena lubang hitam yang terdekat saja berjarak 1011 tahun cahaya. Mutiara hitam ini terdapat di tata surya, namanya HR6819. Letaknya ada di antara orbit dua bintang lain. HR6819 juga bisa loh dilihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan telah mempelajari sistem ini sejak tahun 1980-an. Tapi belum lama ini, si lubang hitam menyingkapkan rahasia terbesarnya. Ukurannya terbilang sangat kecil, meski begitu, masanya 4 kali lebih berat dari matahari. Dan jaraknya 2500 tahun cahaya lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan lubang hitam terdekatnya. Tapi santuy, bagi manusia, jarak 1000 tahun cahaya tidak terjangkau kok. Semisal, kita membuat model bumi dan matahari yang cuma berjarak 0,12 cm, maka kamu harus pergi sejauh 6,4 km untuk mencapai lubang hitam ini. Sebagai perbandingan, lebar galaksi Bima Sakti kita saja sekitar 100.000 tahun cahaya. Jadi, jarak 1011 tahun cahaya tak begitu jauh lah ya. Tapi, sebelum kamu pergi ke raksasa hitam ini, bagaimana kalau ku buat nyalimu ciut dulu? Lubang hitam adalah area pada ruang waktu. Objek apapun tidak bisa lepas dari orbitnya. Partikel, radiasi elektromagnetik, dan foton cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Jadi tahu sendiri kan, kalau kamu memasuki objek berbahaya seperti lubang hitam ini, kamu tak akan bisa kembali. Proses terbentuknya lubang hitam ini juga sangat memukau. Saat kehabisan bahan bakar, bintang akan hancur oleh beratnya sendiri, lalu menjadi lubang hitam seperti lubang hitam supermasif di galaksi Messier 87. Masanya 7 miliar kali lebih berat dari matahari dan tertangkap Event Horizon Telescope pada bulan April 2019. Oke, kamu sudah beli tiket pesawat luar angkasa yang lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Karena uangmu tidak bisa dikembalikan dan kamu juga tak mau buang-buang uang, sekarang saatnya bersiap-siap. Oh, tinggalkan saja barang bawaanmu di rumah ya. 3, 2, 1, sampai jumpa. Kamu meninggalkan orbit bumi, berpamitan pada bulan, dan tak lupa menghibur Pluto yang bersedih dengan bilang ukurannya cukup besar kok untuk mendapat julukan sebagai planet. Kemudian, kamu melewati jalur ruang angkasa yang gelap dan disinilah perhentianmu, lubang hitam. Pakaian luar angkasamu sudah kamu kenakan?
Sebentar lagi kamu menuju ke sana. Objek pertama yang kamu lihat adalah horizon peristiwa. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, jadi horizon peristiwa ini terlihat seperti croissant. Kalau sudah sampai di horizon peristiwa, kamu tidak akan bisa kembali. Kemungkinan terlihat juga kekacauan di cincin ini. Cahayanya bergerak ke berbagai arah karena kamu mendapat efek cermin. Tapi, kita masih belum tahu isi lubang hitam ini. Kirim drone saja. Medan gravitasi lubang hitam seketika menyedot drone-mu. Begitu memasuki horizon peristiwa, bentuk drone mulai berubah, memanjang seperti jalinan spaghetti. Semakin mendekati pusatnya, semakin panjang ukurannya. Geraknya juga terlihat melambat dan perlahan mendekati pusat lubang hitam. Inilah efek lain dari monster luar angkasa ini. Massa lubang hitam yang sangat besar tidak cuma membelokkan ruang, tapi juga waktu. Kalau kamu menggantung 1 jam di samping lubang hitam dan satunya lagi di dinding kamar tidurmu, kamu akan tahu kalau jarum detik di jam pertama hampir tidak bergerak, padahal 1 hari penuh telah berlalu di bumi. Dan semakin masif lubang hitamnya, akan semakin kuat efek perlambatan waktunya. Secara teori, kalau kamu punya pesawat luar angkasa yang bisa menahan gravitasi lubang hitam, kamu bisa terbang ke sana dan menunggu beberapa detik. Selama kamu menunggu, temanmu di bumi sudah melewati masa seumur hidupnya. Lampu di atas drone-mu menyala merah. Perubahan warna ini juga terjadi karena alasan yang sama. Jam yang ada jauh di dalam area gravitasi lubang hitam berdetak lebih lambat kalau diamati dari luar. Hal ini juga mempengaruhi panjang gelombang foton. Cahayanya terlihat merah karena gelombang warna merah paling panjang dalam spektrum cahaya tampak. Semua perubahan yang terjadi pada drone hanya berlangsung dalam hitungan detik, tapi bagimu seolah lambat karena dilatasi waktu. Oke, saatnya masuk ke lubang hitam. Inilah persiapan terakhirmu. Pakaian luar angkasa yang akan melindungimu dari radiasi Hawking. Radiasi ini terbentuk di lubang hitam karena efek kuantum di dekat horizon peristiwa. Radiasi Hawking mengurangi berat lubang hitam. Jadi, kalau lubang hitam tidak lagi menyedot massa dari benda-benda di sekitarnya, objek ini akan mengecil lalu hilang begitu saja. Oh ya, lubang hitam juga fana loh. Namun, radiasi Hawking bisa membakarmu hingga jadi abu. Kamu pun akan kehilangan kesempatan untuk melihat lubang hitam dari dalam. Oke, yuk kita selesaikan saja perjalanan sejauh 1011 tahun cahaya itu. 1 lompatan besar dan kamu tertarik ke dalam medan gravitasi lubang hitam. Saat inilah kamu tidak akan bisa kembali. Tapi dengan jarak segitu, kamu bisa kok membuat orbitmu stabil sehingga kamu bisa mengorbit lubang hitam seperti bulan mengelilingi bumi. Lebih tinggi sedikit saja, kamu akan terlempar ke angkasa yang tak berujung. Dan lebih rendah sedikit saja, kamu akan terseret masuk ke lubang hitam. Jadi secara teori, inilah jarak ideal planet. Dengan jarak ini pula, planet bisa dihuni kalau memenuhi semua syarat yang diperlukan. Beberapa menit telah berlalu, kamu pun mendekati horizon peristiwa. Coba lihat ke bawah, tubuhmu sangat panjang dan menyerupai spaghetti. Lihat sekelilingmu, cahaya gemintang menyala biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat kamu terlempar ke lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah sehingga memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, lalu foton merah berubah menjadi biru dan semuanya mulai tampak berwarna biru. Nah, kamu sudah ada di bagian luar horizon peristiwa dan kamu cuma bisa melihat seberkas cahaya biru berbentuk bulat di atasmu. Sayangnya, dalam beberapa saat kamu tak akan bisa melihatnya. Jadi, kamu telah bertahan dalam medan gravitasi yang kuat di lubang hitam dan radiasi Hawking tidak membakarmu hingga jadi abu. Oke, sekarang kamu berada di pusat objek paling misterius di alam semesta. Kamu bisa melihatnya dari dekat dan ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Disinilah tempat tergelap yang pernah kamu datangi. Hukum fisika pun tak lagi berlaku. Secara teori, waktu di sini berjalan sangat lambat sehingga planet asalmu tidak lagi ada. Dan lubang hitam baru bisa muncul menggantikan matahari kita. Kamu masih hidup kok, selama persediaan oksigen di baju pelindungmu mencukupi. Tapi bagaimana jika benda kosmik ini sebenarnya berupa lorong menuju tempat lain di alam semesta? Begitulah menurut teori populer, tapi para ilmuwan masih belum bisa memastikannya.
Kalaupun benar, setelah beberapa saat kamu akan melihat cahaya biru lagi. Dan kamu akan terjatuh lagi seperti sebelumnya, hanya saja secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas atau pusat lubang hitam, kamu akan berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang yang menyala biru berangsur-angsur jadi merah. Kamu bisa merasakan getaran dan kehangatan dari radiasi Hawking. Tapi kemudian, kamu terlempar ke angkasa luar, mungkin menuju suatu galaksi yang jauh. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kamu akan berinteraksi dengan bentuk kehidupan yang belum diketahui sebelumnya? Atau manusia tidak bisa bertahan dalam kondisi yang ada di sana? Mungkin kamu tidak sedang berada di luar angkasa lain, tapi di alam semesta paralel. Ada juga loh teori seperti ini. Menurut teori ini, lubang hitam merupakan portal menuju dimensi lain. Sederhananya, ada banyak sekali salinan alam semesta kita. Setiap kali kamu dihadapkan pada pilihan, kembaranmu dari alam semesta lain memilih hal lain. Tapi kalau itu sih, kita biarkan saja sutradara film-film super keren yang memikirkannya. Saat ini, perjalanan menuju lubang hitam sangat mustahil dilakukan oleh umat manusia. Kita bahkan tidak bisa mencapai lubang hitam yang terdekat. Tapi suatu hari nanti, kita akan tahu sifat objek luar angkasa ini secara mendalam dan mungkin pengetahuan ini akan membuat kita lebih maju dan menjadikan kita sebagai peradaban multigalaksi.